Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk invert data baru, yaitu ada 10 fitur yang dari profil, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pinjam, dan pengunjung. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka Visual Studio Code pastinya, lalu kita ke halaman indeks. Selanjutnya kita akan menambahkan skrip. Kita menambahkan skrip pada halaman beranda. Di sini. Kita akan menambahkannya di bagian bawah sini. Iya. Kita buka Chrome, Bootstrap 5, kita pilih Navs di sini. Lalu kita scroll di paling bawah. Kita akan lihat ini, kita pakai yang ini, menu home, menu 1, menu 2. Kita try it yourself. Kita copy semuanya. Lalu kita letakkan di sini skripnya. Ctrl V seperti ini. Setelah itu yang bagian ini kita ganti dengan profil. Lalu menu 1 ini kita ganti dengan admin. Menu yang ini kita ganti dengan sebelum itu kita akan copy dia sebanyak 10 kali sesuai dengan 10 fitur yang kita buat. Kita akan copy dari sini. Satu, dua, tiga, empat, kurang 6. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita ubah menu 1, 2, dan seterusnya. Setelah itu kita ganti dengan lemari. Rak, penulis, penerbit, jenis buku, sini, buku, pengunjung, dan yang terakhir peminjam. Setelah itu di bagian sini juga kita copy sebanyak 10 kali. 1, 2, 3.
Setelah itu kita coba untuk sebelum kita mengisi ini, kita Ctrl S untuk melakukan testing untuk yang ini profile rak lemari. Kita save, lalu kita coba masukkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Di sini sudah menjadi, kita sudah membuat 10 fiturnya: profile, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, buku, pengunjung, peminjaman. Selanjutnya, di bagian bawah sini yang sudah kita bikin 10 kolom ini, kita akan menambahkan tombol fungsinya seperti tambah data dan lain. Oke, kita akan mengetik di sini, kita hapus. Lalu kita membuat di sini, kita tulis BR kurung membuka kurung A, terus href sama dengan tutup tambah data. Oke, ini kita copy, lalu kita masukkan ke semuanya. Kita masukkan di sini semuanya. Lalu kita akan menggantikan ini semua. Kita menambahkan lagi garing Oke, seperti ini. Yaps. Selanjutnya kita akan menambahkan modal. Kita buka link Bootstrap, cari modal, lalu kita cari di ini, kita copy data modal, kita copy ini, lalu kita masukkan di sini. Ini kita tambahkan di bagian sini, lalu kita sesuaikan dengan namanya di sini, home. Lalu di sini dengan menu 1, di sini menu 2.
Saya copy out. Kita copy semuanya baru kita ganti namanya satu per satu. Di sini kita ganti dengan menu 3. Oh iya, isi menu 3, menu 4, kita akan isi semuanya baru kita ganti di sini. Tulis angka-angka dari menunya. Lalu kita ganti di sini. Oke, dari sini 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini. Banyak ya. Setelah selesai, kita akan menambahkan script modalnya sesuai dengan jumlah ini, yaitu sebanyak 10 kali. Oh ya, dari sini. Dari sini sampai di bawah. Kita letakkan di bawah sini. Sebanyak 10 kali. Di sini kita tulis modal 1 dengan home sesuai dengan nama yang sudah kita masukkan. Sini sudah kita masukkan home. Ya, kalau sudah kita akan lanjut di bawah sini. Kita taruh di sini menu 1. Di sini ada menu 1. Lalu kita letakkan menu 2 di sini. Menu 2. Di sini kita tambahkan juga menu 2. Selanjutnya kita akan copy lagi untuk menu ketiga. Di sini menu 3. Menu 3. Menu 4. Oke.
menu 6. Menu keberapa nih? Oh, ini menu 8. Spasi 10 atau belum? Ke home 1. Ya, pas 10. Oke, kalau sudah sampai 10, selanjutnya kita Ctrl S untuk testing dan melihat hasilnya. Semoga jadi. Kita refresh dia. Oke, nanti ini di sini sudah ada tambah data seperti ini. Kita close. Semuanya sudah ada. Oke, ini saya akan hapus di bagian sini. Ya, di sini saya akan hapus karena kelebihan. Selanjutnya Ctrl S, kita buka, kita refresh dia. Oke, sudah tidak muncul, dia akan seperti ini. Sampai di peminjaman, oke, semuanya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat from input profile. Itu kita akan ke modal home karena profil hitungannya yang pertama. Selanjutnya kita akan menambahkan script pada halaman home-nya. From lalu di sini kita menambahkan input dari from. Nama file aksi. Oke, selanjutnya di sini nama file aksi kita ganti dengan insert profile. Profile.insert profile.php. Oke, selanjutnya kita copy from ini. Lalu kita masukkan pada semua inputan dengan nama yang berbeda-beda. Oke, menu 1. Di sini insertnya insert admin. Selanjutnya menu 2. Di sini insert lemari. Menu 3.
insert drag, menu 4. Di sini insert penulis. Insert penulis. Di sini penerbit. Penulis. Sampai mana lagi? Oh, penerbit. Oke, berarti di sini jenis. Selanjutnya memilih 7 jenis. Di sini insert buku. Lalu ke-8 setelah buku ada insert pengunjung. Dan yang terakhir insert peminjaman. Di sini peminjaman. Setelah itu kita mengganti tulisan close ini dengan tutup. Ini dilakukan untuk semuanya dari atas. Dari sini ini juga kita ganti semuanya. Oke, jika sudah semuanya, kita Ctrl S untuk menyimpan. Oke, selanjutnya bagian modal headingnya kita akan isi dengan data. Oke, dari sini yang pertama dari home kita isi profil perpustakaan. Kemudian di sini kita ganti dengan data admin. Selanjutnya di sini kita ganti dengan data lemari. Di bawah sini kita ganti dengan data rak. Lalu ini kita ganti dengan data penulis. Di sini kita ganti dengan data penerbit.
penerbit, ini data jenis buku. Jenis buku. Selanjutnya ini data buku. Di sini data pengunjung. Dan yang terakhir data peminjaman. Selamat datang Bapak. Peminjaman. Oke, kita akan cek apa tema model headingnya sudah diisi. Profil perpustakaan, data admin, data lemari, data rak, data penulis, data penerbit, data jenis buku, data pengunjung, data peminjaman. Oke, semuanya sudah. Kita sudah ganti di sini yang close-nya dengan tutup. Jangan lupa kita untuk selalu Ctrl S. Oke, kita sudah Ctrl S untuk menyimpannya atau save dia. Seperti ini. Selanjutnya kita akan buka Chrome untuk melakukan testing. Kita refresh dia, lalu kita tambahkan data profil perpustakaan, tutup. Kita akan cek semuanya. Oh, data admin. Wow. Mari, oke. Sampai di peminjaman. Oke, kalau semuanya sudah jadi, selanjutnya kita akan menambahkan insert pada profil script. Oke, setelah kita sudah membuat profil, kita sudah menambahkan tambah data, profil perpustakaannya, semua inputan ini sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan fungsi untuk insert data. Yang pertama kita buka di Google Visual Studio Code, lalu kita pilih profil perpustakaan. Setelah itu, langkah yang selanjutnya kita buat adalah kita buka Chrome, Bootstrap, lalu kita cari input group. Di sini, input groupnya sebaris di atas ya ini. Kita klik untuk mengambil scriptnya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita ambil yang bagian tengahnya ini saja. Kita copy lalu kita bawa ke Visual Studio Code, dimasukkan pada script profil perpustakaan. Kita akan letakkan di bawah sini pada modal body. Di sini kita enter dia, kita letakkan di sini seperti ini. Lalu untuk ini kita ganti dengan 2. Selanjutnya kita copy. Selanjutnya yang ini sudah di copy, kita ganti tulisan ini dengan yang pertama nama perpustakaan. Perpustakaan. Selanjutnya kita copy di sini. Ini selanjutnya alamat. Setelah itu kita copy di sini. Setelah alamat kita masukkan email. Selanjutnya di sini kita copy, kita masukkan
telepon, lalu di sini telepon. Selanjutnya kita masukkan website. Selanjutnya kita masukkan deskripsi. Lalu yang terakhir kita masukkan kepala. Oke, setelah kita sudah buat seperti ini, selanjutnya untuk di sini input tipenya kita menggunakan teks, lalu ini bukan kelas tapi name. Di sini kita masukkan script nama name sama dengan ini nama perpustakaan, class from control. Oke, hal yang sama juga kita masukkan pada alamat name, di sini alamat sini juga kita masukkan required. Ini berfungsi agar setiap formnya diisi dan tidak dikosongkan. Selanjutnya kita buat pada input email. Pada email juga sama. Name, memasukkan email. Setelah alamat, selanjutnya kita masukkan pada email. Sini nama email, tipe email, terus di sini required tipe, input nama email, required tipe sama dengan ini kita ganti dengan email class from control. Selanjutnya pada telepon, menggunakan telepon, name, telepon, required tipe,
sini teks ganti dengan number control. Oke. Ini tulisannya harus diperhatikan agar pas saat di testing tidak ada error atau masalah lainnya. Selanjutnya pada website name URL required type teksnya diganti dengan URL seperti ini. Oke, pada deskripsi juga name deskripsi required type teks. Terakhir kepala. Di sini input required name kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan tipe teks. Oke, jika sudah kita masukkan semuanya, selanjutnya kita Ctrl S seperti biasa, selalu di save, lalu kita testing, kita refresh dia. Selanjutnya kita profil, tambahkan data. Di sini sudah ada nama perpustakaan, alamat, email, telepon, website, deskripsi, kepala. Untuk tanda ini kita akan kembali ke Visual Studio Code, lalu kita menghapus di bagian sini. Ya, kita hapus seperti ini. Semuanya dihapus. Kita Ctrl S lagi, kita kembali, kita refresh dia, lalu kita coba buka. Oke, tanda kurung kurangannya sudah hilang. Ini apakah Oke, ini baru terjadi, kita baru buat di bagian profilnya saja untuk ini. Selanjutnya kita akan melanjutkannya lagi. Kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan membuatnya pada admin. Admin terdiri dari 8 form yang untuk diisi. Untuk itu kita kopinya dari sini saja. Kita copy ini. Lalu kita masukkan pada script admin. Ya, ini admin di sini. Kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengganti nama perpustakaan, alamat, dan lain-lain. Setelah kita sudah memasukkan skripnya pada insert admin, selanjutnya kita akan mengganti nama filenya. Semuanya di sini ada nama, tempat lahir,
tempat lalu di bawah sini ada tanggal lahir. Selanjutnya ada alamat. Lalu websitenya kita ganti dengan alamat email telepon. Lalu kepala dengan password. Selanjutnya nama kita ganti nama, alamat kita ganti dengan tempat lahir. Lalu ini tanggal lahirnya kita ganti juga, tanggal lahir. Di telepon kita ganti dengan alamat. Lalu URL-nya kita ganti dengan email, deskripsi, telepon, kepala perpustakaan kita ganti dengan password. Selanjutnya kita mengganti tipe datanya. Untuk nama tipe datanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, alamat di sini kita ganti tipe datanya teks. Emailnya tipe datanya email. Selanjutnya telepon tipe datanya number. Password kita tulis password. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Setelah kita Ctrl S, selanjutnya kita akan testing dia atau kita akan melihat hasilnya. Kita refresh, kita buka pada admin, kita lihat tambahkan data. Ini sepertinya ada yang salah. Tapi ini sudah muncul nama, tempat lahir, alamat, email, telepon, password. Oke, kita akan perbaiki yang salah. Kita lihat kembali pada di sini yang bermasalah itu nama, tempat lahir, nama dan ini tutupnya. Kita akan lihat kembali di sini. Input grup nama, oke. Input tipe text name, nama. Oke. Pada button ini kita menambahkan tutup seperti ini. Sepertinya tadi kita lupa atau hilang. Lalu kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba testing dia. Apakah sudah jadi? Oke, tutupnya masih di sini. Kita akan perbaiki dulu. Oke, saya sudah memperbaikinya. Kita akan lihat kembali seperti ini profil perpustakaannya. Misalnya admin, namanya kolomnya sudah sejajar. Saya akan jelaskan pengaruh tadi yang tidak sejajar itu karena saya waktu copy saya lupa menambahkan div class input group. Saya lupa menambahkan ini. Setelah saya tambahkan dan saya save, saya refresh lagi, dia jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pada lemari. Kita kembali ke Visual Studio Code untuk menambahkan skripnya.
skripnya ini, namun pada lemari tidak sampai 8. Oke, kita akan lanjut untuk membuat lemari. Di sini lemari cuman membutuhkan satu saja, jadi kita copy dari sini sampai sini. Kita taruh di bagian lemari. Ya, di sini. Terus namanya ini kita tambah nama lemari. Tipe data teks namanya name, nama lemari. Selanjutnya di rak kita membutuhkan 2 kolom saja. Kita copy dari sini sampai sampai sini. Lalu kita masukkan pada rak. Itu lemari. Di mana rak? Oke, ini rak. Lalu ini yang pertama kita isi dengan nama rak, lalu name-nya rak, tipe datanya teks. Selanjutnya yang berikut ini yang kedua itu lemari. Name-nya lemari. Pada lemari kita akan menggunakan isinya ini, kita akan menambahkan script baru. Selanjutnya input ini dihapus. Lalu kita memasukkan yang baru, yaitu kita akan ketik select name name underscore file. Bukan file tapi file. Spasi kelas custom control. From control. Drop. PHP enter. MySQL underscore query konektor select
Oops. Ini beta. Nama underscore tabel bentar. Lalu SQL array data Oke. Setelah itu bagian name file ini kita ganti dengan ID lemari. Lalu select from nama tabel ini kita akan ganti dengan ini from lemari hilang nih, order nama lemari ASC. Oke, setelah itu di bagian bawah sini kita isi ini dengan ID lemari. Lalu di sebelah sini kita isi dengan nama lemari. Nama lemari. Selanjutnya kita Ctrl S atau kita save dia. Oke, selanjutnya kita akan testing dia apakah sudah jadi. Lemari tambah data. Sepertinya ada yang salah. Coba kita buka rak tambah data. Oh, dia tidak muncul. Baik, akan kita perbaiki di Visual Studio Code. Oke, baik. Di sini kesalahan error yang saya alami sehingga saat kita membuka profil dan saat kita menutupnya dia akan membawa kita ke data peminjaman. Di situ terjadi karena terjadinya pendobelan pada script. Namun sini sudah saya ubah, pendobelannya terjadi di sini dan juga di bawah sini. Setelah saya memasukkan modal pada data lemari dan data rak seperti ini, kita akan melihat hasilnya di sini. Wow, terang bingis. Saya akan refresh dia. Lalu kita akan buka pada lemari. Oke, sudah jadi. Lalu kita tutup dia seperti biasa. Lalu pada data rak dia seperti ini, muncul nama rak dan lemari. Dan di sini masih kosong. Selanjutnya kita akan mencoba isi dengan menambahkan datanya pada database perpustakaan yang sudah kita buat. Saat kita membuka database, kita membuka database perpustakaan, lalu kita ke lemari, lalu kita tambahkan
Di sini kita akan memberi namanya mobile computing sebagai contoh, atau seperti ini. Setelah kita sudah membuat lemari mobile computing, selanjutnya kita kirim buat, lalu kita tambahkan lagi di sini lemari multimedia. Setelah itu kita kirim, lalu kita tambahkan satu lemari, yaitu lemari statistik seperti ini. Statistik. Selanjutnya kita kirim, lalu kita kembali ke Bootstrap untuk kita melakukan run atau testing. Kita melakukan testing, pertama kita refresh dia, lalu kita buka pada rak, tambahkan data. Di sini belum muncul nama lemari yang sudah kita buat untuk dipilih. Selanjutnya kita akan kembali ke Visual Studio Code, lalu kita menambahkan konektor untuk menghubungkan konektor dengan database-nya. Kita mengambil data konektornya pada ini, pada cek login, itu menghubungkan dengan koneksi. Kita copy dari sini scriptnya. Ya, sini kita Ctrl C, lalu kita masukkan pada beranda di bawah sini. Seperti ini. Oke, setelah kita sudah memasukkan script include access fungsi connector.php, selanjutnya kita akan testing apakah dia jadi. Seperti ini. Oke, di sini belum muncul, kita akan kembali ke scriptnya, lalu kita akan melihat pada data rak. Di atas. Oke, di bagian sini pada select bintang from lemari, bagian order nama lemari ASC-nya kita coba hapus sehingga muncul select bintang from lemari. Ctrl S, lalu kita testing dia, kita refresh dia. Setelah itu kita coba buka apakah dia jadi. Oke, di sini sudah muncul nama lemari yang kita buat pada database kita. Ini adalah nama lemarinya. Lanjut. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code, lalu di sini kita menambahkan order by nama lemari ASC. Order by nama lemari ASC. Lalu kita Ctrl S. Kita coba testing dia apakah jadi. Oke, dia muncul seperti ini. Jika kita ganti mobile computing, multimedia, statistik. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengisi data pada mengisi modal pada data penulis. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita lihat pada data penulis di sini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form pada data penulis. Data penulis memiliki 7 form. Kita akan ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita ambil dari div sini sampai di bawah sini. Selanjutnya kita Ctrl C. Kita letakkan pada data penulis, bagian insert penulis kita copy di sini. Selanjutnya kita mengganti nama dari di sini aja. Oke, pada data insert penulis di sini terdapat nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, dan status, tapi statusnya tidak perlu ditulis. Jadi kita akan menghapus satu di bagian sini. Kita hapus.
seperti ini. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita akan testing pada penulis, data penulis. Setelah kita mengisinya, kita refresh, lalu kita akan testing pada data penulis. Di sini sudah nama, alamat, tempat lahir, tanggal, email, dan nomor telepon. Jadi kita sudah mengisi data penulis. Selanjutnya kita ke penerbit. Kita kembali ke Visual Studio Code untuk menambahkan data penerbit. Oke, pada data penerbit ada 5 form yang kita masukkan dalam data penerbit. Kita ambil di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita copy dari sini sampai di bawah sini. Kita copy lalu letakkan pada data penerbit. Di sini pada data penerbit kita akan ganti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini nama. Selanjutnya alamat kota, alamat kota, hanya email dan telepon. Email, telepon. Sini nama, oke, name, tipe datanya teks, alamat, di sini name-nya alamat, tipe data teks, kota, di sini kota, tipe datanya teks, lalu di sini email, ya. Email, tipe datanya email, telepon, tipe datanya number. Yap, seperti ini. Kita Ctrl S, lalu kita cek lagi nama, tipenya teks, nama, name, oke. Alamat, tipe datanya teks, kota, teks, email, tipe datanya email, telepon, tipe nama, alamat, kota, email. Selanjutnya kita akan coba testing di sini. Apakah jadi nama, alamat, kota, email, telepon. Oke, ini permasalahannya sama. Kita akan perbaiki di bagian sini karena kita pasti lupa memasukkan sesuatu script. Sini kita lupa menambahkan div class. Selanjutnya kita di sini div class ini kita tadi lupa copy. Kita copy lalu kita masukkan di sini. Lalu kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba testing pada penerbit data. Oke, sudah jadi nama, alamat, kota, email, telepon. Setelah jadi seperti ini, kita lihat semuanya sudah jadi. Ulang. Alamat, kota, email, telepon. Setelah sudah, kita akan pergi menambahkan data pada jenis buku. Kita kembali ke Visual Studio Code. Jenis buku hanya membutuhkan satu form saja. Kita copy dari sini sampai sini. Kita copy lalu kita letakkan pada data jenis buku. Di sini kita letakkan di sini. Lalu ini nama general. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita kembali, kita refresh dia, lalu
kita buka. Oke, dia sudah jadi seperti ini. Ini tutup. Selanjutnya kita akan buat menambahkan data pada from buku. Kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, untuk from buku terdiri dari data buku terdiri dari 9. From data kita akan copy dari sini. Kita copy 1 untuk 9. Ctrl C. Kita ke data buku. Di mana yang data buku? Di sini. Cat buku, kita Ctrl V. Aduh, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh. Setelah itu kita akan edit dari sini. Yang pertama di atas sini judul. Lalu di bawah sini intisari. Di sini tahun terbit. Lalu ISBN. Selanjutnya jumlah halaman. Jumlah buku. Lalu penulis penerbit. Penerbit dan yang terakhir jenis buku. Jenis buku. Lalu kita copy select from bintang pada data rakam. Di sini kita copy selectnya. Lalu kita masukkan pada data buku dari penulis, penerbit, jenis buku. Ini kita hapus seperti ini. Pada penerbit juga kita hapus. Dan juga jenis buku. Oke, selanjutnya tinggal kita edit tipe datanya dan select bintang. Selanjutnya pada name di sini kita ganti dengan judul. Lalu ini kita ganti dengan intisari. Ini tahun terbit. Lalu ini ISBN. Ini jumlah halaman. Di sini jumlah buku. Selanjutnya penulis di sini. Lalu pada penulis di sini kita masukkan ID penulis. Lalu di sini
ID penerbit, lalu sini ID jenis buku. Oke, selanjutnya kita akan mengubah. Ya ampun. Selanjutnya kita akan melihat tipe teksnya, tipe datanya. Dari yang pertama judul, tipe datanya teks, intisari, tipe datanya teks, tahun terbit, tipe datanya number, ISBN, tipe datanya teks, jumlah halaman, tipe datanya number, jumlah buku, tipe datanya juga number, penulis dari tipe datanya. Selanjutnya kita akan mengedit pada bagian penulis, penerbit, dan jenis buku. Pada ini kita ganti select bintang from penulis, order by nama. Lalu di sini kita ganti dengan SD1. Lalu di sini ID penulis. Di sini nama. Ini di sini kita tambahkan 1. Oke. Lalu pada penulis juga, kita akan mengeditnya di sini select bintang from penulis, penerbit, order by nama. Lalu di sini kita taruh 2. Sini juga 2. Yang 2 ini ID penerbit. Lalu di sini nama. Yang terakhir jenis buku. Di sini select bintang from jenis, order by nama. Lalu ini 3. Di sini juga 3. 3. Lalu sini ID jenis buku. ID jenis buku, di sebelahnya nama. Oke, kita lihat select bintang from jenis, order by nama SD. Kita Ctrl S. Setelah kita mengubahnya, selanjutnya kita akan testing dia. Kita refresh, setelah itu kita buka pada buku. Kita tambah data. Oke, sini sudah jadi. Wow, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, penulis, penerbit, jenis buku di sini masih kosong. Selanjutnya kita akan mengubah datanya. Dari sini. Data ini kita isi dengan 1. Di sini kita isi data 1, lalu di sini juga data 1. Selanjutnya di sini 2. Data 1 di mana, Le?
Oh, di sini 2. Selanjutnya terakhir di sini nih data 3. Di sini data 3. Oke, selanjutnya kita Ctrl S. Lalu kita akan testing. Oke, sudah muncul. Belum juga muncul, datanya masih kosong karena kita belum mengisi data pada database perpustakaan. Selanjutnya kita akan mengisi data pada database perpustakaan. Kita akan mengisi data secara manual pada penulis. Tambahkan di sini namanya Jogianto. Apa lagi ini di bawah? Oh ya, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 1980 12/12. Ini apa? Alamat Yogyakarta. Selanjutnya email jogianto@gmail.com. Selanjutnya nomor telepon 081235272222. Status 1. Selanjutnya tadi saya layarnya terlalu lebar. Akhirnya kita memproses. Oke. Tempat layar oke. Semuanya sudah Jogianto. Oke. Kita kirim. Lalu kita testing dia apakah sudah muncul. Oke, di sini sudah muncul Jogianto baru 1. Selanjutnya kita akan masukkan data pada penerbit. Kita kembali ke di sini. Lokalhost perpustakaan. Kita pilih penerbit. Setelah kita membuat pengunjung, kita akan membuat data penerbitnya. Kita tambahkan di sini namanya Andi offset. Yips. Andi offset. Selanjutnya alamat Yogyakarta, kota Yogyakarta, email andi@yahoo.com, telepon 0. Oke, statusnya chargernya kita kirim.
Oke, setelah itu kita coba apakah sudah muncul, kita refresh. Lalu di sini kita akan lihat undo offset sudah muncul. Lalu kita masukkan pada jenis buku. Kita kembali ke localhost, kita di sini jenis, tambahkan di sini jenis bukunya yang pertama berita, lalu komputer, selanjutnya kamus, selanjutnya novel, lalu yang terakhir komik. Ya, setelah kita sudah mengisinya, kita kirim, kita kembali, kita refresh dia, kita buka buku. Oke, di sini sudah muncul berita, kamus, komik, komputer, novel. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi data pada data pengunjung. Kita pergi ke Visual Studio Code, lalu kita akan menambahkan from pada pengunjung. Selanjutnya, data pengunjung memiliki 9 from. Kita akan ambil data yang sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil ini. Kelebihan. Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan pada data pengunjung di sini 6. Lalu kita copy ini, 7, 8, 9. Selanjutnya kita akan edit. Setelah itu kita akan edit insert pengunjung. Data pengunjung di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, lalu ada alamat, jenis kelamin, misalnya telepon, kategori, telepon, password. Selanjutnya pada name-nya nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin ini kita akan menambahkan scriptnya. Selanjutnya pada jenis kelamin kita akan menambahkan select bintang yang ini. Kita akan copy, kita letakkan pada jenis kelamin. Di mana? Di sini. Ini kita hapus, kita Ctrl V, lalu di sini jenis kelamin kita ganti dengan jenis kelamin. Selanjutnya data ini kita tidak pakai. Ini obtain value-nya. Selanjutnya kita akan value-nya di sini kita hapus ini.
tulis dengan laki, lalu dari sini sampai ini kita tulis laki-laki. Seperti ini. Sini dihapus. Selanjutnya kita akan ini seperti ini. Lalu ini kita copy, kita letakkan di bawah sini. Ini kita tulis dengan perempuan selanjutnya di bawah. Di sini kita tambahkan yang tadi kita sudah terlanjur hapus. Select seperti ini. Selanjutnya telepon number kategori alamat teks, telepon number. Ini seharusnya email. Ya, di atas password. Email telepon kategori password. Salah di sini. Tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon kategori, telepon di sini kategori. Email ini type name-nya email. Ini juga email. Telepon number kategori kita copy ini, kita letakkan di input name-nya kita hapus. Kategori and input name-nya kita hapus, kita letakkan ini di sini. Jenis laki ini kita taruh dosen. Dosen. Selalu di bawah sini isi dengan karyawan, selanjutnya kita copy lagi. Dua kali. Di sini mahasiswa.
mahasiswa lalu di sini masyarakat Oke. Selanjutnya password, name-nya password, tipenya password. Selanjutnya kita save, lalu kita akan mencoba jalankan. Ini kita refresh dia. Oke, kita refresh, lalu kita buka. Di sini sudah muncul nama, tempat lahir, alamat, jenis kelamin laki-laki perempuan, email ada, telepon, kategori, dosen, karyawan, mahasiswa, masyarakat, dan password. Oke, selanjutnya pada buku, bagian intisarinya kita isi dengan text area. Di bagian kita akan buka data buku. Di mana? Ke intisari bagian ini kita hapus, lalu kita masukkan script data intisari, text areanya. Text area, class, from control, required, intisari tanpa spasi. Oke, seperti ini. Kita akan lihat text area class, from control, required name, intisari, text area. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita akan testing dia, kita refresh, kita buka pada buku, kita akan coba. Ya, ini intisarinya, untuk formnya lebih lebar seperti ini. Dan yang terakhir kita akan membuat tambah data pada data peminjaman yang terakhir. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita akan memasukkan from pada data peminjaman. Pada data peminjaman kita membutuhkan 6 from saja. Kita copy dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita copy dari sini sampai di sini. Lalu kita masukkan pada data peminjaman. Di paling akhir di sini. Oke. Lalu kita akan editnya.
ini, kita akan ganti dengan tanggal pinjam. Tanggal pinjam, tipenya date, name-nya tanggal pinjam. Selanjutnya pada ini kita isi tanggal kembali, tanggal kembali ini kita isi dengan tanggal pinjam, tipe datanya date, selanjutnya di sini pengunjung, untuk pengunjung kita gunakan select bintang di sini. Kita copy dari sini ke sini, lalu kita hapus ini, kita masukkan ini. Di sini ID jenis buku kita ganti dengan ID pengunjung. Terus di sini data 3-nya kita ganti dengan data 4. Dari mana ini data? Di sini 4. Oke, ini 4. Select from, jenisnya kita ganti dengan select from pengunjung. ID jenis buku kita ganti dengan ID pengunjung. ID pengunjung, namanya kita ganti dengan nama kita. Oke, setelah kita isi ini, selanjutnya diserahkan dan dikembali, tidak dipakai karena akan terisi otomatis. Selanjutnya kita hapus ini. Selanjutnya kita akan lihat, Ctrl S, lalu kita akan testing dia. Kita akan testing dia, refresh pada peminjaman, tanpa data, tanggal pinjam, tanggal kembali, ini kalendernya sudah ada, tanggal kembali juga sudah. Selanjutnya pengunjung ini kosong, kita akan isi otomatis, isi manual. Kita buka localhost database perpustakaan, kita buka pengunjung, tabel pengunjung, lalu kita tambah di sini. Selanjutnya kita akan isi di sini nama, di sini. Tempat lahir, tanggal lahir,
alamat, jenis kelamin, email, admin, telepon, kategori, password. Setelah kita simpan, nah, kirim seperti ini. Selanjutnya kita ke sini refresh dia, data peminjaman, tambah data. Di sini sudah muncul baru saya sendiri yang diisi. Localhost-nya di sini ada 2. Nanti kita akan hapus. Seperti itu. Di sini sudah menghapus satu datanya, lalu kita refresh, kita akan lihat. Oke, di sini muncul punya saya sendiri, baru yang kita isi secara manual di database. Oke, setelah semua data adminnya, profilnya ini semua sudah dibuat, sekarang kita akan menambahkan data simpan pada semuanya ini. Yang pertama kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita membuat data simpannya dari yang paling atas, dari yang pertama di sini. Seperti ini, kita akan memasukkan script simpannya. Yang pertama di sini kita enter, lalu kita masukkan script simpannya. Input class tipe value simpan seperti itu. Oke, untuk from-nya ini kita hapus karena sudah diletakkan di sini. Selanjutnya script ini kita copy, lalu kita letakkan di semua. Di sini from ini dihapus, lalu selanjutnya ini dihapus.
Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita akan testing dia. Oke, kita akan refresh dia, lalu kita akan di sini sudah muncul simpan dan tutup seperti ini. Kalau kita klik simpan, maka kita harus mengisinya seperti ini. Kita akan coba apakah semuanya sudah ada. Profil admin, oke, ada. Lemari juga, oke. Sejarah, oke. Penulis, penerbit juga, jenis buku ada, buku juga ada, pengunjung sampai dengan peminjaman juga ada seperti ini. Oke, selanjutnya pada rak seperti ini kita akan membuat ini supaya lebih bersih. Jadi saat kita pilih baru dia muncul. Kita kembali ke Visual 3 Code, kita buka di paling atas yang ada select bintangnya. Dari sini. Di sini kita akan menambahkan option yang sebelum PHP ini kita akan menambahkan option ini di sini. Lalu untuk ini dihapus dan ini juga dihapus seperti ini. Kita tambahkan lalu ini kita copy, letakkan pada semua select yang memiliki select. Kita letakkan pada script yang memiliki select bintangnya. Ini di sini. Lalu di sini. Selanjutnya di sini. Lalu di sini juga kita letakkan seperti ini. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita akan testing dia. Kita refresh. Kita lihat pada data dia akan bersih seperti ini. Lalu saat kita pilih baru dia muncul. Kalau tidak, dia akan bersih seperti ini. Selanjutnya di lemari juga, penulis, jenis buku, kayaknya buku. Di sini baru muncul penulis juga, penerbit. Ini ada dua, kita akan hapus pada database. Ini kategorinya juga sudah akan kelihatan bersih. Oke, semuanya sudah seperti ini.